Wadidaw, kembali lagi dengan Marga Anime di sini. Manga One Piece Chapter 1088 sudah rilis, namun pembahasan tentangnya masih saja berlangsung. Nah, sambil menunggu Chapter 1089 keluar, mari kita bahas fakta, teori, dan paralel yang terdapat pada Chapter 1088, sekaligus menebak apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya atau Chapter 1089 nantinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama, fakta menarik pertama, tekad penakluk dan nama keadilan Kapten Koby. Dalam chapter 1088, halaman kedua, kita bisa menyaksikan tekad penakluk dari Kapten Koby, di mana dirinya berdiri di hadapan seorang Yonko tanpa rasa takut atau ragu, menawarkan nyawanya sendiri untuk ditukar dengan nyawa orang lain, di mana hal tersebut adalah gambaran sebuah tekad yang mendefinisikan seorang penakluk dan layak mendapatkan Housoku Haki. Kemudian kita juga menemukan sebuah fakta tentang nama dari keadilan Kapten Koby yang diambil dari nama serangan Honesty Impact. Hal tersebut adalah momen yang menentukan model keadilan Kapten Koby, sebuah kebijakan yang menentukan masa depan angkatan laut, yaitu keadilan yang jujur atau keadilan mutlak. Bagian kedua, fakta menarik kedua, kebangkitan Housoku Haki Kapten Koby. Pada chapter 1088, saat Kapten Koby menggunakan serangan bernama Honesty Impact, kita bisa melihat sebuah percikan haki yang keluar dari tangan Kapten Koby, di mana hal tersebut merupakan kebangkitan Housoku Haki milik Kapten Koby. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika Koby memiliki tekad seorang penakluk, di mana dia layak mendapatkan Housoku Haki. Hal tersebut diperkuat dari pernyataan Hyogoro pada chapter 1010, jika haki akan bersemi di tengah bahaya yang akan datang. Rayleigh juga menjelaskan jika haki seseorang bisa bangkit saat pertarungan sesungguhnya dimulai. Jadi sudah dipastikan jika serangan Kapten Koby tersebut kemungkinan besar merupakan serangan Housoku Haki yang dia keluarkan di saat terdesak. Bagian ketiga, paralel pertama, paralel Prince Cruz dan Don Quixote do Flamingo. Dalam chapter 1088 halaman 12, setelah Kapten Koby berhasil menghancurkan tangan raksasa Apollo Pizarro, kita bisa melihat Prince Cruz menggunakan serangan bernama Clay Web, sebuah serangan jaringan tanah liat. Hal ini mengingatkan marga anime dengan kemampuan Don Quixote do Flamingo, yaitu Spider Web, sebuah saringan jaring laba-laba yang dia gunakan saat berhadapan dengan Luffy di Dressrosa. Tidak hanya itu, marga anime juga menemukan beberapa paralel menarik yang lainnya antara Prince Cruz dan Don Quixote do Flamingo yang telah diperlihatkan hingga saat ini. Pertama, paralel kemampuan antara Prince Cruz dan Don Quixote do Flamingo adalah mereka berdua sama-sama bisa mengendalikan sebuah golem atau klon yang dihasilkan dari kemampuan yang mereka miliki atau buah iblisnya, seperti Prince Cruz yang mampu menciptakan golem dan Doflamingo yang mampu menciptakan klon dirinya. Yang kedua, paralel selanjutnya antara Prince Cruz dan Don Quixote do Flamingo adalah mereka berdua memiliki hewan yang mereka wakilkan di dunia nyata. Prince Cruz mewakili burung Grus dan Doflamingo mewakili burung flamingo. Mirip kan Leo, jenis burung ini. Dan juga penggambaran mereka saat pertama kali diperkenalkan di manga juga sama. Mereka sama-sama diperkenalkan layaknya penguasa yang bisa kita lihat dari gambaran panel chapter 1061 dan chapter 682. Menarik bukan Leo? Bagian keempat, fakta menarik ketiga, kekuatan Face Admiral Monkey D. Garp. Pada chapter 1088, pada akhirnya Face Admiral Garp berhasil dikalahkan oleh Komandan Bajak Laut Kurohige setelah dirinya berkorban untuk masa depan angkatan laut. Namun di sini, marga anime mencoba merekap kekuatan dari Face Admiral Monkey D. Garp yang telah diperlihatkan hingga chapter 1088.
Pertama, kemampuan haki. Sejak diperlihatkan kemampuan Face Admiral Monkey D. Garp di chapter 1080, chapter 1081, chapter 1087, dan chapter 1088, bisa dipastikan Face Admiral Garp adalah master haki yang luar biasa. Dia berkali-kali menampilkan kemampuan Housoku Haki dan Busosoku Haki yang luar biasa. Dia mampu membuat para bajak laut Kurohige babak belur, bahkan Admiral Aokiji sekalipun. Di chapter 1087, kita juga menemukan fakta jika Face Admiral Garp memiliki Kenbunsoku Haki tingkat tinggi, di mana dia mengetahui Shiryu akan menusuk Kapten Koby, sehingga dia mengorbankan dirinya. Yang kedua, kemampuan fisik yang gila. Dalam chapter 1087, kita bisa mengetahui Face Admiral Monkey D. Garp memiliki kemampuan fisik yang sangat luar biasa setelah dirinya berhasil melemparkan karakter terbesar di One Piece, yaitu Sanjuan Wolf. Bayangkan, karakter yang sangat tinggi dan besar dilempar oleh kakek-kakek tangguh dengan sangat mudah. Yang ketiga, kecepatan super. Dalam chapter 1088, dalam keadaan terluka, Face Admiral Garp memperlihatkan kemampuan kecepatan super miliknya untuk menjangkau Apollo Pizarro, di mana Garp yang awalnya berada di depan Aokiji bisa sampai ke hadapan Pizarro dengan kecepatan yang sangat mengejutkan atau bisa kita sebut gila Leo. Yang keempat, ketahanan fisik tingkat tinggi. Dalam chapter 1088, kita bisa melihat Garp hampir mencapai batas setelah banyak serangan yang dia terima, terutama tusukan dari komandan kapal kedua Shiryu. Ini membuktikan betapa tangguhnya Face Admiral Monkey D. Garp yang bertarung melindungi marin atau angkatan laut dan melawan komandan Yonko dan mantan admiral seorang diri. Itulah beberapa fakta dari kemampuan gila dari seorang Face Admiral Monkey D. Garp, seorang legenda dalam kondisi dia saat ini. Bayangkan betapa berbahayanya Face Admiral Garp waktu dia masih muda atau saat dia frame. Waktu dia muda mungkin dia mampu mengalahkan semua orang di Hachinosu. Menakutkan Leo. Bagian kelima, fakta menarik keempat. Kelebihan dua komandan bajak laut Kurohige, Shiryu dan Apollo Pizarro. Seperti yang marga anime jelaskan pada pembahasan chapter 1080, jika Shiryu dan Pizarro merupakan dua komandan Yonko yang akan menjadi musuh Roro Noa Zoro dan Sanji di masa depan, di mana pada chapter 1088 kita bisa melihat kelebihan dari kemampuan mereka berdua yang sangat luar biasa. Pertama, Shiryu, kemampuan pedang yang mematikan, seperti yang dijelaskan dalam chapter 1088 oleh Kuzan jika Face Admiral Garp mengalami luka parah. Jika kita melihat secara teliti, luka parah pada tubuh Face Admiral Garp diakibatkan oleh kemampuan berpedang Shiryu yang mematikan. Kita diperlihatkan Garp berkali-kali menutupi luka dari tebasan Shiryu. Yang kedua, Apollo Pizarro, kemampuan fisik yang mematikan. Seperti yang diperlihatkan di chapter 1088, Apollo Pizarro dengan kemampuan pulau-pulau Nomi miliknya mendapatkan keuntungan, yaitu kemampuan fisik yang luar biasa karena dirinya mampu menahan dua serangan Housoku Haki tingkat tinggi dari Kapten Koby dan Face Admiral Monkey D. Garp, di mana hal tersebut adalah prestasi gila karena mampu bertahan dari pukulan Housoku Haki tingkat tinggi, terutama milik Face Admiral Garp. Bagian keenam, paralel kedua, paralel antara Face Admiral Garp dan Face Admiral Jaguar di Saul. Pada halaman terakhir chapter 1088, kita menyaksikan mantan Admiral Aokiji membekukan Garp menggunakan kekuatan es miliknya, di mana hal tersebut mengingatkan marga anime dengan kejadian yang serupa yang pernah terjadi di chapter 397, di mana pada saat itu mantan Admiral Aokiji juga membekukan Face Admiral Jaguar di Saul menggunakan kemampuan es miliknya, di mana dua orang dibekukan setelah mereka berkorban untuk karakter di masa depan. Melihat gambaran kedua karakter ini, kita mungkin bisa menarik kesimpulan jika Face Admiral Garp yang saat ini nasibnya tidak diketahui berkemungkinan masih hidup,
seperti jaguar di Saul. Bagian ketujuh, fakta menarik kelima, nama Di yang tertawa. Dalam chapter 1088, saat Vice Admiral Garp dikalahkan oleh mantan Admiral Aokiji, kita bisa melihat Vice Admiral Garp tertawa di saat mendekati kematian. Hal ini merupakan penggambaran menyeluruh para penyandang nama Di, karena di manga One Piece banyak karakter yang tersenyum atau tertawa saat dalam kondisi terakhirnya atau kondisi yang mendekati kematian. Seperti Goldie Roger yang tersenyum saat dirinya akan dieksekusi, Trafalgar di Waterloo yang tersenyum saat dia dalam kondisi sekarat ketika bertarung dengan Big Mom, Vice Admiral Jaguar di Saul yang tersenyum saat dibekukan Aokiji, kemudian Portgas di S yang tersenyum saat kematiannya, dan Luffy atau kapten tercinta kita yang tersenyum saat akan dieksekusi Buggy di Ars Lockdown. Ini merupakan paralel menyeluruh dari nama-nama penyandang nama Di dunia One Piece yang selalu tersenyum di ujung kematiannya atau mendekati kematiannya. Bagian ke-8, fakta menarik ke-6, kondisi Vice Admiral Monkey D. Garp dan rencana gila Yonko Kurohige. Dalam chapter 1088 sudah dipastikan jika Vice Admiral Garp berhasil dikalahkan oleh bajak laut Kurohige. Kekalahan Garp ini merupakan langkah gila dari Yonko Kurohige selanjutnya, seperti yang disebutkan oleh Yonko Kurohige pada chapter 1080, jika dirinya ingin menjadikan Kobe sebagai alat negosiasi dengan pemerintah dunia untuk menjadikan Hachinosu atau Pulau Bajak Laut menjadi sebuah negara menggunakan gelar kepahlawanan Kapten Kobe sebagai jaminannya. Namun justru saat ini Yonko Kurohige lebih dekat dengan rencana gilanya, karena dia saat sekarang ini bisa menjadikan gelar kepahlawanan dari Vice Admiral Monkey D. Garp sebagai alat negosiasi dengan pemerintah dunia untuk menciptakan negara yang diakui, di mana gelar kepahlawanan Garp tersebut sangat tidak mungkin untuk ditolak oleh pemerintah dunia karena jasa dari Vice Admiral Garp selama ini. Mungkin akan terdapat dua opsi untuk menentukan nasib dari Vice Admiral Garp di masa depan, yaitu dirinya berhasil selamat, namun Kurohige mendapatkan keinginannya, atau angkatan laut akan menyerbu besar-besaran Pulau Hachinosu untuk melawan Yonko Kurohige. Jika hal tersebut terjadi, mungkin Yonko Mugiwara no Luffy juga akan datang, di mana hal tersebut nantinya akan menjadi pertarungan antara Monkey D. Luffy dan Kobe melawan Teach, seperti Roger dan Garp melawan Rock di Sebe. Menarik bukan, Leo? Bagian ke-9, fakta menarik ke-7, sekaligus sebuah teori pertarungan yang akan terjadi dalam waktu dekat setelah kekalahan 3 karakter dengan bounty 3 miliar berry. Dalam video dongeng chapter 1088, Marga Anime membahas 3 kekalahan karakter dengan bounty 3 miliar berry dan nasib Luffy ke depannya. Namun sekarang, Marga Anime akan menebak beberapa pertarungan yang akan terjadi di Ars Pulau Egghead ke depannya setelah kekalahan 3 karakter dengan bounty 3 miliar berry. Pertarungan pertama, Yonko Mugiwara no Luffy melawan pemerintah dunia dan angkatan laut di Pulau Egghead. Pertarungan pertama ini merupakan pertarungan yang akan terjadi di chapter depan, kemungkinan besar ya Leo, antara Yonko melawan Gorosei dan juga Admiral. Ini merupakan pertarungan puncak di Arch Egghead, karena pertarungan Yonko Luffy melawan pemerintah dunia dan angkatan laut tidak bisa dielakkan lagi, karena saat ini Yonko Mugiwara no Luffy sedang dikepung oleh 100 armada kapal perang dengan para perwira elit, Admiral dan juga Gorosei. Dan pertarungan ini akan dimasuki oleh pihak luar, yaitu bajak laut Kurohige yang tampaknya hadir meramaikan pertarungan tersebut. Kemudian kemungkinan pertarungan kedua, Crossguil Mihawk melawan Admiral Fujitora. Seperti yang Sengoku katakan dalam chapter 1082, jika dirinya berencana akan segera melumpuhkan Crossguil untuk meningkatkan moral angkatan laut. Hal tersebut dikarenakan saat sekarang ini
Angkatan Laut sedang diburu perihal mereka memiliki harga buronan yang dibuat oleh Crossguil. Dari pernyataan Sengoku tersebut bisa diambil kesimpulan jika Angkatan Laut yang akan datang untuk menghadapi Crossguil adalah Admiral Fujitora, karena hanya Admiral Fujitora yang serius dengan penghapusan gelar Shichibukai, dan kita tahu para pendiri Crossguil diisi oleh para mantan Shichibukai. Ingat Leo, dua pertarungan yang akan segera terjadi, yaitu Yonko Luffy dan kekuatan Crossguil Mihawk. Mereka berdua juga merupakan karakter yang memiliki bounty di kisaran 3 miliar berry. Menarik bukan, karakter dengan bounty 3 miliar berry bertempur habis-habisan di Arch Egghead ini, menentukan siapa saja yang nantinya berhak untuk ikut di Final Saga dan mengeliminasi musuh-musuh mereka satu persatu, mulai dari saat sekarang ini. Menarik Leo. Bagian terakhir, setelah di akhir chapter 1088, kita bisa melihat kedatangan 100 kapal perang ke Pulau Egghead. Sudah dipastikan chapter kedepannya terfokus ke Pulau Egghead. Kemungkinan besar chapter depan kita benar-benar melihat akhir dari kekalahan Seraphim yang saat ini sedang berhadapan dengan Luffy, Zoro, dan juga Sanji. Dan di pertengahan chapter depan kita kemungkinan akan melihat Angkatan Laut memasuki Pulau Egghead dan bertarung dengan VX-3 yang dikerahkan Sentomaru sebelumnya. Dan di akhir chapter kemungkinan kita juga akan melihat Yonko bajak laut Mugiwara no Luffy bersiap untuk menghadapi Gorosei, Admiral, dan 100 kapal perang bersama para perwira elit lainnya. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.